Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin teman-temannya yang belum bisa bergabung, nggak apa-apa, nanti nih saya record, kemudian kita share di grup saja. Barangkali belum pernah ketemu saya ya, dan mungkin ini juga pengalaman pertama saya untuk bertemu dengan teman-teman yang dari Pasca, karena kebetulan saya juga nggak tahu kok dari Pak Victor kemarin koordinatornya saya dimasukkan ke grup. Dimasukkan di grup, kemudian untuk membersamai teman-teman untuk belajar menulis karya ilmiah, karena kebetulan memang saya baru saja lulus dari S3 saya, kemudian mungkin karena itu saya dimasukkan ke grup sekalian, dan kebetulan kemarin memang ada beberapa karya ilmiah saya yang masuk dalam jurnal internasional yang bereputasi terindeks Scopus. Oke, saya juga merasa di sini kemarin, wah bagus sekali ada program ini, karena kebetulan sebelumnya pas saya di tempat saya kuliah tidak ada program pendampingan yang seperti ini. Kemudian yang saya lakukan kemarin memang saya belajar di samping otodidak, saya ikut pelatihan-pelatihan di luar, ikut pelatihan di luar, dan ya mungkin dari Bapak Ibu ada yang sempat melihat pelatihan yang di luar itu sampai yang berbayar sampai mahal, tapi saya merasa itu sebuah investasi, dan untuk yang di Pasca ini difasilitasi, saya rasa bagus, karena kalau menurut saya yang namanya berbagi ilmu itu nggak ada jeleknya, dan ya senang aja sih seperti itu, dan harapan saya nanti bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk membuat karya ilmiah dari Bapak Ibu, karena mungkin untuk Bapak Ibu guru ada yang bertanya-tanya untuk apa sih. Saya juga kebetulan ada mungkin ini yang pertama saya sambil sharing-sharing dulu ya, kenapa kok pendidikan dimasukkan. Jadi memang ada background-nya sebelumnya, sebelum saya mengambil kuliah saya sempat juga membersamai Bapak Ibu guru SMA SMK di Jogja di dinas kota, atau barangkali ada yang dari Bapak Ibu dari Dinas Kota Jogja. Kebetulan saya ikut membersamai Bapak Ibu guru SMA, SMK di Dinas Kota Yogyakarta untuk belajar karya ilmiah. Kemudian kalau di Dinas Kota itu dulu saya sebelum kuliah itu kan masih, kalau sekarang kan di SMA, SMK itu masuk di provinsi, dulu kan belum. Jadi pas sebelum saya masuk kuliah itu di 2015 itu masih di guru SMA SMK masih di kabupaten ya, di kota Madianya. Kemudian ada lomba-lomba karya ilmiah, dan kebetulan saya juga salah satu jurinya. Jadi mungkin karena itu saya dimasukkan ke sini. Saya juga awalnya agak kaget, agak nggak pede, karena biasanya yang saya temui adik-adik mahasiswa S1. Saya berharap saya bisa maksimal membersamai Bapak Ibu mahasiswa Pasca UPY untuk belajar karya ilmiah. Untuk yang di sini saya nggak tahu pengalaman yang sudah dilalui Bapak Ibu, karena saya yakin kalau mengambil S2 berarti kemarin sudah melewati S1 ya, walaupun mungkin dulu pas waktu S1 belum membuat karya ilmiah seperti ini, tapi bayangan saya adalah Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah membuat skripsi minimal, karena mesti sudah lulus dari S1-nya. Dari skripsi itu adalah karya ilmiah, walaupun yang namanya skripsi itu sebenarnya kita adalah berlatih menulis ilmiah. Jadi saya yakin Bapak Ibu punya kemampuan untuk menulis karena sudah melewati itu semua. Dan artikel ini sebenarnya bisa dibilang adalah ringkasan dari karya ilmiah. Oke ya Bapak Ibu. Kemudian kemarin sempat ada yang bertanya seperti ini, loh Bu, ini kita itu dalam waktu cuma singkat, kita itu mau membuat penelitian, apakah penelitian yang dalam singkat ini bisa dituangkan menjadi sebuah karya ilmiah? Nah, itu barangkali ada sedikit dilema di situ. Saya kembalikan lagi ke apa sih sebenarnya penelitian itu.
penelitian itu sebenarnya apa? Mungkin dulu pas di metodologi penelitian waktu S1, atau mungkin pas di kuliah ini kemarin sempat ada mata kuliah metodologi penelitian, saya nggak tahu sudah mendapatkan belum mata kuliah itu, tapi kan pada dasarnya sebuah penelitian itu sebuah kegiatan untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Jadi ada permasalahan, kemudian mencari solusi. Yang paling mudah seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau di kelas Bapak Ibu saya yakin nggak mungkin nggak ada masalah sama sekali, dan saya yakin dengan 100% mesti Bapak Ibu berusaha menyelesaikan masalah yang ada di kelasnya. Misal, kenapa ya siswa saya itu kok tidak bisa, misalnya kalau IPS misalnya saya mencontohkan peta, kenapa ya siswa itu kok nggak bisa membayangkan letak Pulau Jawa misalnya, atau tidak bisa tahu kanan kiri dan sebagainya. Mungkin kalau di SD kan ada peta juga itu. Mungkin ada yang di SD, ada yang tentang IPS. Itu kan ada kanan kiri. Nah, bagaimana membelajarkan siswa untuk biar bisa memahami arah misalnya, itu juga Bapak Ibu memberikan segala sesuatu, misalnya memberikan sebuah treatment menggunakan media, kemudian menggunakan alat peraga yang lain dan sebagainya, mungkin dengan model-model atau dengan apa namanya ya, kalau ada kayak yang kayak relief gitu, misalnya itu kan juga membuat sebuah perlakuan. Nah, itu sebenarnya juga kita sedang menyelesaikan solusi. Bisa loh itu dibuat menjadi sebuah artikel, nah misalnya seperti ini. Atau mungkin karena ada berangkat dari sebuah kekaguman, misalnya di Imogiri itu, misalnya melihat makam Imogiri itu ternyata banyak loh hal-hal yang bisa kita lihat yang mempunyai nilai historis yang bisa kita ungkap, sehingga orang itu bisa menggunakan nilai historisnya itu dalam pembelajaran. Atau mungkin melihat Borobudur, Candi Borobudur. Kalau siswa-siswanya itu di Candi Borobudur itu bentuknya seperti apa, ada apa saja di sana, misalnya ada tentang pembelajaran apa. Kalau di PS saya juga nggak begitu tahu, tapi kalau di matematika, oh ternyata di reliefnya itu pas membuatnya itu ada pola-pola yang bisa digunakan. Nah itu, jadi ada banyak hal, ada banyak hal yang bisa kita ambil untuk kita buat menjadi sebuah artikel. Itu kalau hasil dari sebuah penelitian. Jadi misalnya seperti action research, di kelas Bapak Ibu misalnya melakukan sesuatu, kemudian dilakukan berulang kali, bersiklus-siklus, itu menjadi ya. Kemudian bentar, saya update dulu. Oke. Kemudian misalnya ada lagi berangkat dari sebuah ternyata kalau kita mau membuat sesuatu, mengembangkan sesuatu, mungkin Bapak Ibu pengen membuat LKS atau membuat sebuah media atau apa, itu bisa loh. Saat kita membuat media itu kita tulis menjadi sebuah artikel. Misalnya saya mau membuat peta yang tidak hanya peta seperti yang peta yang pada umumnya ada. Di peta itu bisa dibuka, bisa bentuknya seperti relief atau apa. Nah, itu kan, tapi membuatnya itu kita mesti melihat dari teorinya misalnya. Kemudian melihat dari benar nggak sih ini sesuai teori, sesuai dengan keindahannya, sesuai dengan apanya. Nah, itu nanti kan ditanyakan kepada ahli yang bersangkutan. Misalnya ke ahli media, kemudian ke ahli materinya, benar nggak dari sisi materinya. Nah, apa yang dilakukan Bapak Ibu itu juga bisa ditulis menjadi sebuah artikel, karena itu sebenarnya adalah sebuah penelitian, mengembangkan sesuatu, seperti itu. Atau misalnya ada yang kualitatif, mau mengungkap tentang sebuah fenomena kegiatan yang ada di masyarakat misalnya. Oh, dari kelahiran bayi, di kelahiran bayi itu ada kegiatan kalau di daerah Jawa Tengah itu, yang mungkin kalau di daerah Jogja nggak begitu kenal, kalau yang pas memotong rambut bayi kemudian ada berkeliling itu
Ya, misalnya ada kegiatan itu, fenomena itu seperti apa ya? Nah, kalau yang sedang saya lakukan sekarang, mungkin saya contohkan yang sedang saya lakukan sekarang, fenomena tentang kentongan. Kentongan, kenapa kentongan? Kenapa saya memilih kentongan misalnya? Nah, ini saya sedang melakukan penelitian itu, jadi kentongan itu kalau zaman dulu kan diantaranya sebagai alat komunikasi. Kemudian misalnya penduduk mau melakukan ini apa namanya, mau melakukan pertemuan, misalnya Pak Dukuh memukul kentongan, atau misalnya ada maling atau ada bencana, kemudian dipukul, titir itu ya, itu berarti ada sesuatu bencana. Atau misalnya ada berita kematian. Nah, itu yang dilakukan zaman dulu. Ternyata pada zaman sekarang itu masih ada loh daerah-daerah tertentu yang menggunakan itu sebagai alat komunikasi. Mungkin kalau yang di kota fungsinya sudah agak berubah ya Bapak Ibu. Di kota fungsinya itu ternyata untuk hiasan atau untuk ada yang untuk hiasan, ada yang juga masih untuk ditabuh karena misalnya pas bulan Ramadan dibunyikan, atau malah mungkin untuk memanggil orang jualan itu ya, jualan ketoprak atau jualan nasi goreng ternyata pakai kentongan. Jadi fungsinya mungkin dulu dengan sekarang ada yang berubah. Kemudian kalau di kesenian ternyata itu juga digunakan dan sebagainya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang kenapa ya, misalnya Bunikan katanya kemarin di pendidikan matematika, kok mengungkap itu? Iya, memang saya mengungkap itu salah satunya adalah kalau saya mengungkap dari sisi matematisnya. Saya rasa itu bisa menjadi, tapi tidak hanya itu, ada banyak hal yang bisa kita ungkap, maksudnya yang saya masuk, Bapak Ibu masuk. Jadi dari sisi budayanya, dari sisi fenomenologinya, fenomena yang ada di masyarakatnya, itu nanti bisa juga terkait pembelajaran, karena saya tetap di pendidikan, kan nanti Bapak Ibu ada yang mengajar di SD, di SMP, di SMA, itu juga terkait pendidikan. Jadi tidak mesti ke budaya, bisa ke pendidikan juga sebenarnya saya masuk, seperti itu. Jadi nanti kalau mau join ke apa namanya, ke artikelnya, insya Allah masih bisa masuk sih. Kemarin sempat ngobrol dengan Pak Victor, lo kan pendidikannya masuk, nggak mesti ke matematisnya. Oke lah. Jadi mungkin itu nanti Bapak Ibu, jadi ada banyak hal yang bisa kita diskusikan, kita kerjakan bersama untuk terkait pembuatan artikel, dan nanti untuk ide-idenya barangkali dari yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu menjadi ada ide-ide tambahan, bisa jadi nanti ditindaklanjuti ke tesisnya, nanti silahkan. Tapi misalnya Bu, saya tesisnya mau agak berubah, ini nanti untuk latihan menulis, itu nanti saya persilahkan, monggo saja, karena saya pun untuk latihan menulis ini kemarin tidak semua lanjut ke penelitian akhir saya seperti itu. Jadi memang saya suka ke, barangkali ada Bapak Ibu yang suka ke media pembelajaran, membuat software. Kebetulan saya suka di situ itu juga. Jadi ada beberapa artikel saya yang terkait di situ. Kemudian ada artikel saya yang terkait seni, yang apresiasi, itu juga ada, mengapresiasi sebuah karya, itu saya ada, karena memang kalau di pendidikan itu kan ada banyak hal yang bisa kita lihat, ke pembelajarannya juga ada. Kemudian saya kebetulan ke budayanya kemarin juga iya. Kemudian ke nilai matematisnya saya iya. Jadi ke pendidikan matematika itu memang masih ada beberapa irisan di kita seperti itu. Nah, apa namanya? Nanti harapannya Bapak Ibu bisa menemukan ide-ide untuk idenya, untuk membuat bagaimana menulisnya. Nanti pertama usul saya adalah Bapak Ibu tuliskan dulu hasilnya, karena kalau membuat sebuah artikel itu kan sebenarnya apa yang dilakukan sudah dilalui, penelitiannya sudah. Jadi enggak kita membuat artikel itu baru memikirkan penelitiannya, dan penelitiannya itu bisa boleh misalnya skripsi yang dulu misalnya, tapi nanti ada etika untuk skripsi itu, jadi nanti silahkan kalau misalnya skripsi dulu ternyata masih relevan, misalnya belum begitu lama, bisa ditulis juga di sini, tapi nanti silahkan untuk pembimbingnya tetap ditulis. Jadi pembimbing dulu waktu skripsi di S1 bisa ditulis nanti nama pertama Bapak Ibu, nama kedua nanti saya, kemudian nanti nama ketiga bisa ke pembimbingnya. Jadi nama pembimbing tetap dimasukkan ke sana. Itu kalau dari etikanya. Jadi pembimbingnya kalau bisa jangan dihilangkan.
Karena bagaimanapun deskripsinya dulu beliau-beliau mempunyai andil di dalam penulisan skripsinya, yaitu untuk pembimbingan dan sebagainya. Seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya bukan skripsinya sudah dipublish, bisa tadi alternatif pembelajaran di kelasnya kemarin, misalnya melakukan sebuah perlakuan apa, dibuat seperti action research, itu bisa. Kemudian misalnya mau mengembangkan sesuatu atau misalnya itu kemarin sudah bisa ditindaklanjuti ke sebuah artikel juga bisa, atau menggali sebuah fenomena itu juga bisa, atau misalnya Bu kalau enggak hasil penelitian gimana? Bisa sih kajian literatur, tapi memang kalau saya merasa itu jauh lebih berat daripada menulis hasil penelitian. Itu menurut saya, karena mengkaji artikelnya itu mesti lebih banyak. Dan sebenarnya kalau kajian literatur itu nanti diarahkan ke tesisnya itu lebih mudah, tapi memang butuh kerja keras untuk di situ, karena artikelnya kalau bisa lebih dari 100 artikel yang dikaji, seperti itu. Itu barangkali ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu untuk kalau untuk teknis menulisnya nanti saya coba kirimkan di grup saja. Nanti bisa Bapak Ibu masukkan di situ. Pertama kalau usul saya, walaupun itu ada judul dan sebagainya, judul akhir saja. Jadi pertama silahkan tuliskan hasilnya. Jadi pertama itu malah hasil kesimpulan. Jadi hasil kesimpulan itu ditulis, baru dimasukkan. Kemarin itu mencarinya, metodologinya saya menggunakan apa ya? Tulis di metodologinya. Karena sebenarnya itu sudah dilalui, cuma untuk membuat ke artikel, saran saya lebih ke hasilnya dulu, kemudian ke metode, baru nanti dicek itu ke pendahuluan dan latar belakang dan teorinya. Itu jadi satu, biasanya ke introduction. Introduction itu dari bab 1 dan bab 2 itu introduction, kemudian method, kemudian result and discussion, kemudian di sana kesimpulan. Nah, jangan lupa kemarin sudah diajari menggunakan Mendeley yang yang ditulis di referensinya, di daftar pustakanya ada yang digunakan di artikel tersebut. Jadi bukan misalnya dulu dari skripsi, kemudian dari skripsinya dipindah semua, bukan. Dan boleh nanti silahkan kalau ditambahi artikel yang baru. Jadi datanya yang dipakai, hasilnya kemarin yang dipakai, tapi untuk itu membuat baru lagi, seperti itu. Jadi di pendahuluannya bisa diperbaiki. Jadi meskipun artikel itu bisa dibilang ringkasan, tapi nggak mesti dari yang dulu diambil semua ke situ, bisa kita perbaiki lagi di situ. Jadi itu untuk mengungkapkan ide-ide kita, karena bagaimanapun kalau misalnya ambil dari skripsi itu dulu kan kita masih latihan dalam menulis, jadi mesti masih banyak keterbatasan, sehingga nanti kita sempurnakan di artikel ini. Demikian ya Bapak Ibu. Kalau menulisnya, Bu, menulisnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Sementara kalau mau menulis pakai bahasa Indonesia dulu, saya persilahkan. Kalau mau pakai langsung in English juga monggo, seperti itu. Jadi nanti kita bisa seperti itu, mau menulis dalam bahasa Indonesia dulu boleh, mau bahasa Inggris boleh. Nanti apa yang mau dimasukkan, format-formatnya saya masukkan, walaupun ya besok ke jurnalnya kita tetap mengikuti gaya selingkung yang ada di jurnal tersebut, sehingga untuk menulisnya nanti tetap menyesuaikan lagi, tapi secara garis besar isinya hampir sama. Jadi nanti saya berikan yang secara umum seperti apa, nanti bisa Bapak Ibu isi, kemudian isinya itu seperti apa. Jadi memang mengikuti ada kaidah, jadi memang nanti ada kaidah menulis, misalnya nanti abstraknya dan sebagainya, tapi abstrak harapan saya nanti ditulis terakhir saja. Saat pertama tadi jangan lupa Bapak Ibu tulis dari hasilnya tadi sama kesimpulan itu disempurnakan dulu, kemudian nanti ke method, kemudian method sama hasil kita kita sesuaikan, kemudian setelah itu baru ke pendahuluan dan ke setelah itu badannya semua, baru ke abstrak dan judul, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencoba apa yang saya sampaikan. Bagi yang ketinggalan, nggak apa-apa, ini nanti saya rekam, jadi kita share. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Boleh kalau misalnya nggak mantep pakai nulis di teks, misalnya pakai rekam suara, saya persilahkan. Atau misalnya, Bu, saya nggak mantep, saya pengen video call karena untuk tanya, kayaknya lebih enak kalau pertemuan dengan itu, juga saya persilahkan, monggo. Tapi memang nanti bisa WA dulu, karena kadang mungkin saya pas rapat dan sebagainya. Seperti itu.
Jadi bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan membuat semangat ke Bapak Ibu. Kemarin teori-teorinya dari Pak Rektor, tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, namanya menulis itu adalah sebuah keterampilan. Dan keterampilan menulis, kita akan terbiasa menulis itu saat kita menulis. Kemudian seperti halnya gini Bapak Ibu, saya umpamakan orang menjahit. Atau bela diri aja, bela diri. Kita mau karate. Kalau kita mau karate, maka latihannya gimana? Ya praktek. Tapi kalau mau latihan karate, sudah datang, kemudian suruh mengeluarkan kertas menulis, kan nggak jadi terampil dalam karate. Kita di sana nanti akhirnya apa? Cuma tahu teorinya, tapi nggak bisa karatenya. Sama, ini menulis pun gitu. Jadi silahkan, bagaimana biar bisa terampil menulis? Berarti harus apa Bapak Ibu? Menulislah. Nah, menulisnya gimana? Pokoknya apa semua tulis. Mungkin awalnya saya nggak ada ide buat nulis. Kalau mungkin ada sedikit tips dari saya. Kalau mau menulis ya pertama buka laptopnya, nanti silahkan tulis apapun, buka Word. Tapi jangan buka status. Kalau status ya mungkin nulis status cuma 1, 2, habis itu tutup, buka di Word. Misalnya buat bingung mau nulis apa, mau curhat di Word pun boleh. Misalnya saya bingung mau nulis apa tulis saja. Nanti lama-lama mengalir sendiri, biasanya seperti itu. Itu tips yang saya lakukan saat saya nggak ada ide, ya udah saya nulis apa yang saya mau. Curhat pun nggak apa-apa, nanti lama-lama kita ketawa sendiri melihat curhatan kita, karena akhirnya ke bawah itu tulisan yang kita hasilkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut. Nah, kemudian idenya dari mana? Jadi gini, menulis dengan membaca sama dengan kita mendengar dan berbicara. Orang belajar untuk berbicara, pertama adalah karena mendengar. Bayi baru lahir itu belum bisa bicara. Nah, kemudian dia bisa bicara, lahir di Jawa, dia bisa pakai bahasa yang ada di sehari-harinya, bukan bahasa yang ada di Inggris misalnya, bukan di Amerika, karena memang yang ada didengar sehari-harinya adalah di lingkungannya, bahasa ibunya. Jadi untuk bisa bicara adalah mendengar, maka untuk bisa menulis adalah membaca. Jadi itu hal yang tidak bisa dilepaskan. Maka untuk belajar menulis adalah tulislah, tulis. Untuk bisa menulis nyari ide seperti apa? Baca. Maka baca. Kalau mungkin untuk yang beragama Islam ada kata ikro, maka ikrolah, bacalah. Jadi silahkan baca, kemudian tulis. Kalau hanya membaca saja, ya menulisnya gimana? Jadi baca, tulis. Nanti namanya keterampilan itu akan mengikuti. Apakah saya terampil menulis? Saya akui Bapak Ibu, saya pun belum terampil untuk menulis, tapi saya berusaha. Jadi marilah kita berusaha bersama untuk belajar menulis. Maka saya di sini membersamai Bapak Ibu untuk marilah kita belajar menulis. Jadi kalau misalnya ada yang saya bingung, saya nggak usah kecil hati. Saya pun juga sama, saya masih belajar menulis. Jadi mari kita belajar bersama. Demikian ya Bapak Ibu, semoga ini bisa memotivasi, memunculkan ide sehingga nanti kita bisa menghasilkan karya bersama. Tidak usah khawatir, kita nanti kita akan bersama-sama untuk belajar dan tetap semangat. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh, mau tanya langsung boleh. Kalau bagi yang ini, siapa? Mungkin ada yang mau bertanya? Oh ya, siapa? Nih. Saya Patrisius Diaboli, Bu. Oke, monggo, Pak Patris. Untuk penulisan judul, untuk judul itu kan ada yang pertama, apakah harus berkaitan dengan IPS, karena kan kita di pasca IPS. Nah, sementara basic saya, dulu saya S1 pernah di matematika, lalu S1 lagi di PGSD karena tidak relevan, karena saya mengajarnya kan di SD. Lalu ini S2-nya beda lagi di IPS, jadi saya terus terang bingung ini. Lalu untuk itu tadi untuk tema judulnya. Lalu untuk penelitian, kalau kita misalnya dari hasil penelitian, berarti nanti saya penelitian mandiri atau nanti seperti yang Ibu utarakan dulu ada itu sebagai koresponden itu ya Bu ya. Itu maksudnya bagaimana? Ya, sendiri mandiri atau bersama. Lalu yang ketiga nanti untuk aturan penulisan judul bagaimana? Apakah panjangnya sama seperti
kalau kita nulis tesis atau skripsi itu kan panjang banget ya. Kalau untuk artikel ini bagaimana aturannya? Begitu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Aprilistina. Sebentar. Oke, jadi untuk di artikel ini yang kita di program ini memang tidak ada harus seperti apa, maksudnya harus sesuai dengan di bidang ilmunya, karena ini sifatnya adalah untuk latihan menulis. Harapannya besok teman-teman itu bisa menulis yang ini dan mau nulis lagi pun boleh. Jadi misalnya, Bu, saya mau yang matematika, Bu mau PGSD, mau yang besok untuk tesis itu dipersilahkan. Tapi kalau untuk tesis dulu, besok untuk tesisnya itu tetap melewati prodi. Jadi kalau misalnya ada yang mau sekalian dilanjutkan ke tesisnya itu saya persilahkan. Tapi kalau mau pakai penelitian yang sudah pernah dilalui itu juga saya persilahkan seperti itu. Jadi mau pakai bidangnya kemarin misalnya tadi Bu Aprilia tadi mau mau ke yang hasil dari di pendidikan matematika boleh, mau pakai yang PGSD boleh, mau penelitian mandiri pun boleh. Jadi untuk corresponding untuk corresponding itu bukan berarti kita penelitian ulang. Jadi maksudnya kemudian saya penelitian ulang dengan Bapak Ibu, enggak. Jadi corresponding itu nanti saya di sini Bapak Ibu menulis, kemudian saya memberikan bimbingan masukan, mungkin nanti ada hal yang saya tambahi. Jadi misalnya Bapak Ibu menulis, kemudian saya tambahi sesuatu bahwa ini kurang dan sebagainya. Kemudian untuk untuk ke jurnalnya nanti saya membantu untuk jadi kalau untuk submit jurnal itu memang tidak hanya artikelnya saja, ada namanya cover letter, itu surat ke editor, kemudian ada ada yang kayak gitu tuh. Jadi ada berbagai hal yang dimasukkan ke sana. Biasanya memang yang sudah punya Scopus ID itu biasanya cenderung sudah lebih mudah untuk masuk, sehingga nanti untuk corresponding autornya di situ atas nama saya. Jadi yang kedua, tapi nama pertama Bapak Ibu. Jadi saya nggak mau nama saya sebagai nama pertama karena menurut saya itu nggak etis, melanggar etika dalam publikasi. Nama pertama tetap Bapak Ibu karena itu adalah punyaan Bapak Ibu. Kemudian nanti yang kedua saya sebagai corresponding author. Kemudian nanti kalau kemarin penelitiannya itu hasil dari skripsi, mungkin tadi hari skripsi pas di matematika yang belum pernah dipublikasikan, atau mungkin pas S1 lagi di PGSD, misalnya di situ, pembimbingnya waktu itu juga tetap dicantumkan di situ. Begitu Bapak Ibu. Jadi tapi untuk artikelnya itu kan ditulis lagi, jadi nanti saya di situ sebagai yang kedua. Tapi nama pertama Bapak Ibu, saya kedua, kemudian pembimbingnya dulu sebagai nama ketiga. Misalnya pembimbingnya 2 berarti ketiga dan keempat. Seperti itu. Afiliasinya sesuai dengan kalau yang Bapak Ibu di UPY, nanti saya UPY, kemudian misalnya kemarin skripsinya bukan dari UPY, bisa menggunakan afiliasi dari pembimbingnya kemarin. Jadi nanti afiliasinya ada, tidak hanya satu. Seperti itu. Kemudian untuk judul, memang untuk judul tidak seperti kalau kita membuat skripsi kemarin. Jadi judul untuk karya ilmiah kalau bisa itu yang menarik, yang eye catching. Jadi kalau usul saya judulnya kita pikir belakangan, kita tulis dulu, judul bisa kita perbaiki lagi sehingga menarik, dan biasanya kalau bisa tidak lebih dari 15 kata in English. Seperti itu. Karena memang harapannya kemarin yang dari Pak Rektor itu diminta untuk ke artikel disubmit ke jurnal internasional bereputasi, terindeks Scopus maksudnya. Minimal terindeks Scopus. Begitu. Jadi mesti in English. Jadi bukan dalam bahasa. Demikian. Ada lagi yang mau ditanyakan tadi? Sudah cukup terjawab Bu Aprilia? Bu Aprilistina? Ya Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Tadi Pak Patrisius? Ya, silahkan Pak Patrisius. Baik Bu, terima kasih. Saya ingin bertanya Bu, berkaitan sama penulisan artikel ini Bu. Nah, penulisan jurnal ini kan Bu. Oh ya. Ya Bu, ini saya punya bayangan, punya pemikiran bahwa sudah punya sedikit konsep Bu, namun masih abstrak untuk saya. Nah, di sini saya ingin mengkaji katakanlah mengenai nilai-nilai multikultural
dalam kehidupan mahasiswa di PGRI lah, Bu, katakanlah studi kasusnya di Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, ketika saya sudah punya judul kasarannya seperti ini, nah untuk melangkah lebih ke depannya, apakah saya menggunakan metode kuantitatif ataupun kualitatif, Bu? Atau nanti seperti apa, Bu? Saya mohon arahannya, Bu, seperti itu, Bu. Sehingga saya bisa merangkai dari sekarang, kerangkanya, Bu. Oke, Pak Patrisius berarti penelitiannya baru ini ya, baru mau dilakukan ya. Tapi kalau usul saya, Pak, karena ini kalau bisa, kalau saya malah mending di sekolah, maksudnya bukan ke mahasiswa. Nanti kalau ke mahasiswa nanti tidak bisa Bapak tindak lanjuti, barangkali suatu saat pengen ke ke tesisnya, karena biasanya kan kalau untuk di pasca subjeknya itu kan yang diteliti ini di sekolah, bukan di mahasiswa ya. Ini itu Pak Patrisius. Kemudian kalau untuk metode yang digunakan saya rasa kualitatif studi kasusnya. Oh, baik, terima kasih. Iya. Ada lagi barangkali Bapak Ibu? Sudah ada bayangan untuk untuk mencarinya, mau buka-buka file lama pun boleh, asal nggak lama-lama banget. Maksudnya kalau skripsinya sudah lama sekali, takutnya sudah out of date, jadi udah nggak relevan. Bisa kok dengan yang dilakukan Bapak Ibu di sekolahnya kemarin, di kelasnya, misalnya pas di masa pandemi nih, wah ini wow banget kan. Pas di pembelajaran di masa pandemi ini, ada masalah nggak di siswa-siswanya, misalnya kok anak SD, oh ternyata ini orang tuanya misalnya pada kerja semua, waduh ini bagaimana ya anak didik saya, misalnya nyebar angket terkait hal itu, boleh loh ini nanti dibuat sebuah artikel. Jadi misalnya atau mungkin bagaimana sih perasaan orang tua misalnya ke di masa pandemi ini misalnya, atau dari sisi siswa tentang pemahamannya, paham nggak sih dengan yang saya lakukan misalnya, atau dikaji dari sisi yang lain, misalnya di pembelajaran. Kalau di matematika mungkin pembelajaran matematika di era pandemi ini siswanya paham nggak ya, pemahaman konsepnya seperti apa ya, dan sebagainya, itu bisa seperti itu. Jadi ada banyak hal yang bisa Bapak Ibu angkat untuk yang mau ditulis di artikelnya. Kayaknya paling lebih mudah kalau di kelas Bapak Ibu, karena real sekarang pun melakukan pembelajaran di kelas yang diampu. Kalau ke mahasiswa, ini mahasiswanya pada bubar, nggak ada di sini. Nyarinya gimana? Kan agak susah juga. Gitu. Ada lagi barangkali yang mau ditanyakan? Ya, ada yang baru gabung ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ide-idenya tadi saya ulangi lagi, ide-idenya, penelitiannya boleh dari skripsinya dulu, asal jangan terlalu lama karena takutnya sudah out of date. Bisa juga penelitian di kelasnya sekarang, misalnya di kelasnya mungkin kemarin melakukan action research di kelasnya, atau penasaran misalnya mengajar di 2 kelas, misalnya satunya dikasih perlakuan apa, satunya apa, misalnya bisa juga, atau di masa pandemi ini seperti apa, diberikan angket, atau mungkin orang tuanya diwawancara ya, atau apa, bisa diangkat menjadi sebuah artikel. Jadi banyak ide sebenarnya. Tapi kalau Bu saya nggak mau penelitian, saya mau kajian literatur, itu juga boleh. Cuma memang kalau menurut saya lebih berat daripada kalau hasil dari penelitian. Tuh. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan motivasi, gambaran, kemudian ada ide. Pertama jangan lupa tulis di hasil dulu, kemudian hasil, kemudian simpulan. Nanti pembahasannya bisa ditambahkan dari mana-mana lagi, kemudian metode, kemudian di pendahuluan dan teorinya itu nanti jadi satu di introduction. Jadi introduction itu bisa dari latar belakang, bisa dikatakan kalau dari skripsi bab 1 dan bab 2 itu ada di introduction, kemudian dilanjutkan metode, kemudian hasil, kemudian pembahasan, kesimpulan. Jangan lupa daftar pustakanya kalau bisa jangan manual, pakai Mendeley.
kaidahnya biasanya menggunakan apa style. Nanti silakan, kemarin kayaknya pas sama Pak Rektor sudah ada yang hal itu. Nanti kita sambil jalan kita cek lagi, karena keterampilan, sekali lagi saya ulangi, yang namanya keterampilan maka akan kita kuasai jika kita melakukan. Jadi keterampilan menulis akan bisa kita kuasai dengan kita menulis. Itu ya Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan barangkali? Nanti ini saya mau tanya Bu. Oh ya, silahkan Bu Sri Purwanti. Oh ya, misalnya kalau konsultasi sama Ibu itu bisa nggak lewat Japri atau lewat grup? Oh iya, boleh Bu Sri, silahkan, mau Japri boleh, mau di grup boleh. Nanti kalau misalnya mau chat, silahkan, nanti mungkin disebutkan identitasnya, karena saya kadang nggak semua kesimpen di tempat saya, jadi nanti silahkan kalau itu disebutkan identitasnya. Saya kadang lupain siapa ya gitu, nanti saya gitu. Oh iya, kemarin itu saya sudah pernah mengajukan buat contoh buat Pak Rektor itu. Oh ya. Tapi saya karena sudah ganti pembimbing, jadi belum saya lanjutkan lagi menulisnya untuk memperbaikinya. Kemarin sempat dikoreksi sama Pak Rektor, terus dikasih saran, tapi belum saya tindak lanjuti. Oh ya. Nanti saya coba ya. Nggih, monggo. Saya konsultasikan dengan Ibu ya. Ya, monggo. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada ini saya rekam dulu, nanti kalau sudah saya share di grup, barangkali tadi ada yang ketinggalan masuknya atau ada Bapak Ibu lain yang belum bisa bergabung, bisa menyimak hasil obrolan kita hari ini. Oke, barangkali itu ya Bapak Ibu, kita tutup dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, besok bisa kita sambung lagi dengan acara serupa jika memungkinkan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.